Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi insanatan jali an namsi wan sa'iri juhali wa ihya'ad dini wa ibaqa'al islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil syahatil badani fadlillahi ta'ala ila hadratina bil mustafa syedina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitikra man khususan khasatan ila mu'alif hadza kitab ahkamul janaiz saya Muhammad Ali Musyidi bin Rahman Ad-Damawi wa jimintana mithi wa masyikhina wa mu'alif kitab allati ta'lamna wa lamna sallallahu ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya mu'minina amin. Mari kita teruskan pengajian kita hari ini, yaitu kitab Ahkamul Janaiz, yang mana untuk hari ini yaitu halaman 43. Faslun wal afdalu ayu ajila fi tajhizil mayit ila akhirih. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na bi'alumi fid darin amin. Faslun utai keku wa nafasa suci. Ay hadza faslun. Faslun utai keku wa nafasa suci wal afdalu utai kang luwih utama. Wal afdalu utai kang luwih utama iku ayu ajila ing ento aki-aki. Iku ya ayu ajila ing ento aki-aki. Sapa wong iku ayu ajila ing ento aki-aki sapa wong bitajhizil maiti kelawan mulasara mayit. Bitajhizi kelawan mulasara mayit wa dafnihi lan mendem mayit. Wadabni lan mendem mayit min hina mautihi saking mangsa matine mayit. Min hina mautihi saking mangsa matine mayit. Lil hadithi krana hadis. Lil hadithi krana hadis al mutaqaddimi kang wis dingin. Rupane hadis asri'u bil janazati ila akhirih. Asri'u enggal sira bi janazati kelawan jenazah. Bil janazati kelawan jenazah. Fa ing kanat mongko lamun ana apa jenazah. Fa ing kanat mongko lamun ana apa jenazah iku sholihatan kang bagus. Fa khairan mongko bagus. Tuqaddimunaha kang dinginake sapa sira ing jenazah. Tuqaddimunaha kang dinginake sapa sira ing jenazah ilahi maring khair. Fa ing kanat lan namun ana sapa jenazah iku gharu dzalika liyane mengkono sholihatan. Maingkanat lan namun ana sapa jenazah iku gharu dzalika liyane mengkono-kono sholihatan
Fasarun mongko ala Fasarun mongko ala tudo tadau nahu tadau nahu kang nyelake sapa sira tadaunahu kang nyelake sapa sira ing syar angrika bikum saking pira-pira gulu sira. Jadi berdasarkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang berupa asri'u bil janazati fa in kanat solihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi wa in kanat ghairu dzalika fasurun tad'unahu ang liqabihim, yang artinya kurang lebih yaitu bergegaslah kalian dengan jenazah. Karena apa? Karena jika jenazah itu orang yang soleh, orang yang baik, maka itu adalah kebaikan yang kalian dahulukan kepadanya. Nah, dan jika dia bukan orang yang soleh, bukan orang yang baik, maka keburukan yang kalian lepaskan dari tanggungan kalian. Nah, berdasarkan hadis tersebut, itu yang lebih utama yaitu kita mempercepat mengurus jenazah dan menguburkan jenazah ketika sudah diyakini akan kematian jenazah tersebut. Jadi ketika kita yakin orang tersebut itu meninggal, maka seketika itu kita lebih utama untuk cepat-cepat mengurus jenazah tersebut, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati, dan juga menguburkannya. Nah, terusnya wastasna lan jabaake sapa al-malikiyatu ulama madhab malikiyah. Sapa al-malikiyatu ulama madhab maliki al-ghariqa ing wong kang kerem. Fa innahu mongko temen setune kelakuan. Iku yustahabu den sunatake indahum ing dalem mungguhe malikiyah. Apa takhiru dafnihi ngakhirake mendem gorek. Alasane mukhafata baqai hayatihi krana kuwatir tetepe uripe gorek. Nah, tadi kan diterangkan bahwasanya berdasarkan hadisnya Nabi Muhammad SAW tadi, itu yang lebih utama itu mempercepat pengurusan jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati, dan juga menguburkannya ketika sudah meninggal. Namun ulama mazhab Maliki ini mengecualikan orang yang mati dalam keadaan tenggelam. Orang yang mati dalam keadaan tenggelam ini menurut mazhab ulama Malikiyah itu disunahkan untuk mengakhirkan mengubur jenazah tersebut. Karena apa? Yaitu khawatir kalau jenazah itu sebenarnya masih hidup. Jadi karena khawatir akan hal tersebut, maka di dalam mazhab Malikiyah itu disunahkan untuk mengakhirkan pengkuburan jenazahnya orang yang tenggelam. Faslun taiku kono fasa suci. Al-afdalu utai kang luwih utama.
Al afdalu utai kang luwih utama iku adabnu mendem. Iku adabnu mendem naharon ing dalem wektu rino utawa wektu awan. Naharon ing dalem wektu rino utawa awan. Wa fi ghairil awqati lan ing dalem liyane pira-pira wektu. Wa fi ghairil awqati lan ing dalem liyane pira-pira wektu allati tukrahu kang den makruhake apa salatun nawafili salat sunnah fiha ing dalam awqat wa juzu lan menang wala yukrahu lan ora den makruhake apa adabnu mendem lailan ing dalam waktu bengi wa utawi wala yukrahu dabnu lailan iku al-mukhtaru qaul kang den pilih indal hanafiyati ing dalam mungguhe ulama madhab Hanafi wa syafi'iyati lan mungguhe ulama madhab Syafi'i wal hanabilati lan mungguhe ulama madhab Hambali wa jazalan menangake sapa Syafi'iyatu ulama bangsa madhab Syafi'i menangne adabna ing mendem fi wakti karohati sholati ing dalem wektu makruhing lakoni salat malam yataharrahu ing dalem selagine ora niti-niti sapa man fa in taharrahu mongko lamun niti-niti sapa man terus wa ta'amadahu lan nejo sapa man kuriha mongko den makruhake dabnu fi waktu karohati sholah. Jadi fasanya ganti menerangkan bahwasanya mengubur jenazah itu yang lebih utama adalah menguburnya di waktu siang hari. Yang lebih utama mengubur jenazah itu pada waktu siang hari dan juga di waktu selain waktu-waktu yang dimakruhkan untuk melakukan sholat sunnah. Jadi yang lebih utama mengubur jenazah pertama yaitu pada waktu siang hari dan di selain waktu-waktu yang dimakruhkan untuk melakukan sholat sunnah pada waktu tersebut. Itu yang lebih utama. Dan diperbolehkan walaupun tadi itu yang lebih utama ada mengubur di waktu siang hari dan selain waktu yang dimakruhkan untuk melakukan sholat, namun diperbolehkan dan ini tidak makruh hukumnya, yaitu mengubur jenazah pada waktu malam hari. Nah, ini pendapat ini merupakan pendapat yang dipilih oleh kalangan ulama-ulama madhab Hanafi dan juga madhab Syafi'i yang kita ikuti. Kebanyakan orang Indonesia mengikuti madhab Syafi'i dan juga ulama-ulama madhab Hambali. Dan bahkan Imam Syafi'i, ulama madhab Syafi'i itu memperbolehkan mengubur jenazah
pada waktu yang dimakruhkan untuk melakukan sholat di dalamnya. Selama apa? Selama orang-orang yang menguburkan ini tidak meneliti tentang waktu. Akan tetapi kalau dia itu meneliti tentang waktu dan dia sengaja mengubur jenazah pada waktu yang dimakruhkan melakukan sholat, maka hukumnya menjadi makruh. Nah, sekarang dalilnya apa? Dalilnya diperbolehkannya mengubur jenazah pada waktu malam hari. Wadalil jawazi dafni utai dalile wenangi mendem. Wadalilu jawazi dafni utai dalile wenangi mendem lailan ing dalam waktu wengi. Lailan ing dalam waktu wengi iku anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam temustene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku dufinatin pendem sapa Kanjeng Nabi. Iku dufinatin pendem sapa Kanjeng Nabi lailan ing dalam waktu wengi. Lailan ing dalam waktu wengi kama kaya katarangan dakaro kang nutur sapa Ahmad an Aisyah ta saking Siti Aisyah. Watu pinalan den pendem sapa Abu Bakar sahabat Abu Bakar bilali ing dalem waktu wengi. Bilali ing dalem waktu wengi. Kama kaya kataran dakaro kang wis nutur. Dakaro kang wis nutur sapa Al-Bukhari Imam Bukhari taklikon ing komentar. Taklikon ing komentar fi babi dafni ing dalam bab mendem mayit. Fi babi dafni ing dalam bab mendem mayit bilaili ing dalam waktu wengi. Bilali ing dalam waktu wengi. Wadu finalan den pendem sapa sahabatu keliru. Wadafanalan mendem sapa sahabatu pira-pira sahabat insanan ing manungsa bilali ing dalam waktu bengi. Bilali ing dalam waktu bengi fi hali hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing dalam tingkah sugenge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang menerangkan dalil diperbolehkannya mengubur jenazah pada waktu malam hari. Itu bahwasanya dalilnya sesungguhnya Rasulullah SAW itu ketika beliau meninggal dunia, beliau juga dikubur jenazahnya pada waktu malam hari. Sepertinya keterangan yang disebutkan oleh Imam Ahmad dari Siti Aisyah. Dan juga sahabat Abu Bakar, ini ketika beliau meninggal, jenazahnya juga dikubur di waktu malam hari. Sepertinya keterangan yang disebutkan atau dituturkan oleh Imam Bukhari di dalam komentarnya beliau terhadap bab yang menerangkan tentang mengubur mayit di dalam malam hari atau pada waktu malam hari. Dan juga para sahabat itu ketika Rasulullah SAW masih hidup juga mengubur jenazahnya orang-orang yang meninggal pada waktu malam hari. Nah, dengan hadis tersebut maka diperbolehkan dan juga tidak makruh hukumnya mengubur jenazah pada waktu malam hari. Cuma yang lebih utama kapan? Yaitu waktu siang hari dan selain waktu-waktu yang dimakruhkan untuk melakukan sholat sunnah. Faslun utai kekono fasal suci. Faslun utai kekono fasal suci wayusanu lanten sunatake apa tas'iul mayiti ngiring jenazah atau ngiring mayit. Apa tas'iul mayiti ngiring mayit atau jenazah ila ayyudfana tumeka yen to den pendem sapa jenazah.
utawa mayit. Ila iya depanan tumeka yen to den pendem sapa mayit. Nah, faman mongko ta sapane wong. Paman mongko ta sapane wong iku saidan nekani sapa man. Iku saidan nekani sapa man nekani as-sholata ing nyolati as-sholata ing nyolati. Fakat mongko halih bloko. Fakat mongko halih bloko falahu. Falahu mongko iku kedue man. Falahu mongko iku kedue man minal ajri saking ganjaran kiraton utahe sak kirot. Kiraton utahe sak kirot wa ing tadzara lan lamun ngenti-ngenti sapa man. Wa ing tadzara lan lamun ngenti-ngenti sapa man hatta yadfana saengga den pendem sapa mayit. Hatta yadfana saengga den pendem sapa mayit falau mongko iku kedue man kira toni utahe rong kirot. Wal abdal utahe kang luwih utama. Wal abdal utahe kang luwih utama iku atas ngiring mayit. Iku atas ngiring mayit masian halih mlaku. Ila idza kana angin ari kalane ana. Ila idza kana angin ari kalane ana apa al musafatu pelakon. Apa al musafatu pelakon iku baidatan kang adoh. Jadi ganti fasanya menerangkan wayusanu tasyiul mayiti ila ayyudfana. Dinusunakan kita yaitu mengiring jenazah sampai ke pemakaman. Paman syahida sholata fakot, barang siapa dia itu takziah dan ikut mensolati jenazah itu saja, maka dia mendapatkan pahala 1 kirot. Nah, wa inin tadzara hatta yudfana falau kirotani. Dan jika dia masih bersabar menunggu sampai jenazah tersebut itu dimakamkan, maka dia mendapatkan pahala 2 kirot. Nah, 2 kirot ini yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW adalah apa? Pahala seperti 2 gunung yang besar. Pahala seperti 2 gunung yang besar. Yang dimaksud 2 kirot itu. Nah, wal afdalu atasi umasian ila idza kanat al musafatu baidatan. Nah, kalau memang pemakamannya itu jaraknya antara orang yang terkena musibah itu tidak jauh, maka yang lebih utama untuk mengiring jenazah yaitu dengan berjalan kaki. Namun kalau memang jaraknya antara orang yang terkena musibah dan pemakaman itu jauh, kita boleh juga mengiring jenazah dengan memakai kendaraan, dengan naik kendaraan. Nah, faslun utai kekono fasal suci. Faslun utai kekono fasal suci aqallu dafni utai luwe sithik-sithike mendem. Aqallu dafni utai luwe sithik-sithike mendem al wajibi kang wajib. Al wajibi kang wajib iku khufratun sak luwangan. Iku khufratun sak luwangan taktumu kang bisa ngumpetake apa khufrah ra ya hantau ing gondone mayit. Ra ya hantau ing gondone mayit. Wa tahrusuhu lan bisa njaga apa khufrah minasibagi saking 1 galak. Minasibai saking 1 galak. Hatta la tambathahu sehingga ora bisa duduk apa sibak
ing mayit atalatam batau sanggo ora bisa duduk apa siba ing mayit wa takululan mangan apa siba ing mayit wala yakfi lan ora cukup apa albina umbangun ma imkanil khufri satane kongane ngeduk Fasanya ini ganti menerangkan bahwasanya paling sedikitnya mengubur mayit yang sudah memenuhi kewajiban yaitu membuat luangan yang mana luangan tersebut itu kedalamannya andaikan mayit ditaruh di dalamnya dan ditutup rapat ini baunya mayit ini sudah tidak tercium dari atas. Dan juga luangan tersebut itu sudah bisa menjaga mayit dari digali oleh binatang buas. Jadi sekira luangan itu sudah tidak bisa digali oleh satu galak atau binatang buas, maka itu sudah mencukupi. Dengan sebab itu maka nanti satu galak itu tidak akan bisa menggali dan tidak bisa memakan jenazah tersebut. Dan tidak dianggap cukup yaitu dengan hanya membuatkan bangunan untuk pemakaman atau menguburkan jenazah. Itu tidak cukup hanya membuatkan suatu bangunan, semisal bangunan di atas tanah yang dibentuk segi 4, terus nanti jenazah dimasukkan ke situ langsung setelah itu ditutup. Itu tidak cukup besertaan mungkinnya untuk menggali kuburan. Jadi kalau memang masih memungkinkan untuk menggali kuburan, hanya membuatkan bangunan di atas tanah untuk menempatkan jenazah di situ, itu belum dianggap cukup. Nah, sekarang menerangkan tentang tata cara mengubur jenazah. Perlu sampeyan ketahui bahwasanya kaifiyatud dafni utawi pira-pira carane mendem jenazah. Kaifiyatud dafni utawi pira-pira carane mendem jenazah iku kedue kaifiyatud dafni kaifiyatani utawi cara loro lahdun rupane luang landak wasakun lan luang cempuri. Jadi tata cara mengubur jenazah itu ada 2. Pertama yaitu kita buatkan lahdun atau luang landak. Yang kedua bisa juga kita buatkan yaitu sakun atau luang cempuri. Nah, pengertiannya luang lahdun, luang sakun itu apa? Mari kita kaji kitab ini lebih dalam. Nomor 1 al-lahdu utawi kang aran luang landak. Al-lahdu utawi kang aran luang landak wa ya al-lahdu iku ayah fira ing yen to duduk sapa man ma ing perkara yang sao kang amat apa ma al mayita ing mayit fi asfali janibil qabri ing dalam arah ngisore sisi kuburan
Bi asfali janibil qabri indal arah ngisore sisi kuburan min jihatil kiblati sangking arah kiblat. Min jihatil kiblati sangking arah kiblat. Ba'da ayah fero indam sause yento duduk sapa man bi omken kelawan jeru qadra komatin kelawan kira-kira sak dedek qadra komatin kelawan kira-kira sak dedek wabas totin lan sak pengawe arbaati atrain rupane papat pira-pira dhira wanisfin lan separuh waya utai aladu iku amdalu luwe utama minasyaki tinimbang saking cempuri insolabat lamun atos apa al-ardu bumi contohnya kal madinati kaitine tanah Madinah al munawwarati kang al munawwarah ya kal madinati kaitine tanah Madinah al munawwarah. Nomor loro asaku utai kang aran luwang cempuri waya asaku iku ayafira ing ento ngeduk sapa man fi wasatil qabri indem tengah kuburan kan hari kaya dene bengawan wayakunalan ana pasaku iku abdalu luwe utama idza kanat arikalane ana apa alam bumi iku ruhwatan empuk contohnya kama katal mukaramati kaya dene Mekah Mukarramah kaya dene tanah Mekah Mukarramah. Jadi cara menguburkan jenazah itu ada dua cara. Pertama yaitu kita buatkan luang lahat atau luang landak. Yang kedua yaitu kita buatkan luang sak atau luang cempuri. Nah, pengertiannya luang landak itu apa? Luang landak atau lahat itu adalah kita menggalikan tanah terlebih dahulu. Nah, yang mana dalamnya ini kurang lebih yaitu 4 dhira setengah. Jadi seukuran orang dewasa dia berdiri ditambah 1 jengkal. Jadi segini ya, ditambah 1 jengkal. Jadi orang dewasa berdiri ditambah lagi 1 jengkal. Atau kalau diperkirakan dengan memakai meteran yaitu kurang lebih 2 meter.
Nah, setelah kita membuat luangan galian yang dalamnya 2 meter, lantas kita membuat lagi yaitu lubangan yang berada di sisi kiblatnya, yang ada di sisi kiblatnya mayit. Sekira mayit itu nanti kita bisa masukkan ke lubangan tersebut. Jadi kita membuat lubangan lagi di dalamnya galian tadi ya, di galian tadi di arah kiblat, yang sekira mayit itu bisa dimasukkan ke situ. Itu namanya apa? Luang lakat. Nah, masalah luang lakat ini kalau dibanding dengan luang cempuri, lebih utama luang lakat. Dengan catatan apa? Jika memang tanahnya itu model tanah yang keras, misal di situ diterangkan sebetulnya tanah Madinah Munawarah itu tanahnya keras, maka kalau dibuat model luang lakat seperti itu aman. Nah, itu lebih utama daripada dibuatkan dengan luang cemburi. Nah, cara yang kedua yaitu kita menggali kubur dengan kedalaman kurang lebih 2 meter ya, seperti tadi. Nah, lantas tengahnya itu kita gali lagi seukuran jenazah. Nah, itu dinamakan luang sak atau luang cemburi. Nah, itu juga termasuk lebih utama kalau memang tanahnya itu gembur. Kalau tanahnya gembur, maka yang lebih utama kita buatkan yaitu luang cemburi atau sak. Jadi masalah luang lakat dan luang sak itu melihat tanahnya, melihat kondisi tanah pemakaman tersebut. Kalau memang tanahnya tanah yang gembur, ya lebih utama kita buatkan yaitu luang cemburi. Tapi kalau tanahnya itu keras, sepertinya tadi yaitu Madinah Munawarah, yang lebih utama kita buatkan dengan luang lakat. Nah, terusnya ya, akmalu dafni utai luweh sempurnane mendem. Akmalu dafni utai luweh sempurnane mendem asunati kang sunah. Asunati kang sunah iku tudu den selake. Apa janazatu kerondo. Nah, ini jimnya di kasrah ya. Apa janazatu kerondo. Al anti ing atase bumi. Inda muakhiratil qabri. Ing dalem sandinge akhire kuburan utawa nggon burine kuburan. Sumayah malu mengkoden gawa. Sumayah malu mengkonuli den gawa sapa almayitu mayit. Minha saking jenazah. Mingki bali rosi saking arah sirahe mayit. Watudala lan den ulurake ilal qabri maring kuburan. Apa rejek lahu sikil lorone mayit. Awalan ing dalem kawitane. Wayudaulan den selake biripkan kelawan alus utawa alon.
wa tud'u lan den selake apa mayit wa yud'u lan den selake sapa mayit wa yud'u lan den selake sapa mayit piripken kelawan alus to ala nolon ala jambi ing atase lambunge mayit ala jambi ing atase lambunge mayit al aimani kang temengen nadban kelawan sunah wa mustaqbilal kiblati wa mustaqbilan lan halih kang madhep al kiblata ing kiblat bisa dari kelawan dodone mayit wujuban kelawan wajib wayakulu lan ngucapo sapa alawi wong yal haidu kang lebake sapa wong ing mayit utawa di komite ngene yalhanduhu kang lebake maring luang landak sapa alawi ing mayit ngono yalhaiduhu kang lebake maring luang landak sapa alawi ing mayit ngucap bismillahirrahmanirrahim ing lafaz bismillahirrahmanirrahim wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah kalawan nyebut asmane Allah. Bismillah kalawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dunya lan akhirat. Ar-Rahimi tur kang asih ing dalem akhirat bloko. Wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam netepi ing atase agamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yasanul lan den sunatake apa ayazida ingin to nambahi sapa man minat doain sanging donga ma ing donga yunasibu kang mantesi apa ma al hala ing tingkah rawiyatin rawangiwatake sapa Ibnu Majah ani Bani Umar sang Ibnu Umar annahu ing temestune Ibnu Majah iku kanana sapa Ibnu Majah iku yaqulu dawuh sapa Ibnu Majah asna atas labani ing dalam tengah-tengahe ngratake bata mentah labani ing dalam tengah-tengahe ngratake bata mentah alalawi ing atase luang landak Allahumma ajirna Allahumma ajirha ing donga Allahumma ajirha Allahumma Gusti Allah ajirha mugi ngreksa tuan Allahumma Gusti Allah ajirha mugi ngreksa tuan ing jenazah jenazah tegese jenazah minasyaitani saking setan wa min adzabil qabri lan saking siksa kubur Allahumma Gusti Allah jaf ugi benggangake tuan aladha ing bumi
anjambaya saking lambung lorone mayit, anjambaya saking lambung lorone mayit, wasaid lan mugi munggahake tuan, wasaid lan mugi munggahake tuan ruha ing roe mayit, walakoha lan mugi nemake tuan ing mayit mingka saking panjenengan ridwanan ing karidan. Jadi sekarang membahas masalah kesempurnaan mengubur jenazah yang disunahkan. Ini berhubungan dengan adab ya, berhubungan dengan adab mengubur jenazah. Jadi kesempurnaan menguburkan jenazah yaitu jenazah kita taruh di bawahnya di bawahnya kuburan, maksudnya di bawahnya kuburan itu di samping, kalau di Indonesia di samping selatannya kuburan, kita taruh di samping selatannya kuburan, dan setelah itu jenazah itu kita ambil, kita bawa ke lubang kuburan tadi, didahulukan kepalanya, kita angkat kepalanya sambil kita geser ya, kita kasihkan orang yang bertugas untuk memasukkan jenazah ke lubang kuburan. Kita geser ke arah utara ya, ke arah utara. Nah, setelah sampai di lubang kuburan ini kita dahulukan kakinya yang kita masukkan ke lubang kuburan. Jadi kakinya terlebih dahulu kita masukkan, jangan kepalanya. Kalau kepalanya nanti kalau sampai ada jatuh itu nanti yang duluan jatuh adalah kepalanya. Nah, adabnya apa? Yang kita dahulukan masuk ke kuburan itu adalah kakinya terlebih dulu, kakinya mayat terlebih dahulu, dan kita taruh mayat itu dengan perlahan. Itu kita taruh dengan kita tidurkan bertemuan dengan anggota kanannya mayat tadi, dihadapkan ke arah kiblat, kepalanya di utara dan dimiringkan dengan pertemuan anggota kanan. Jadi yang dibuat ukuran untuk menghadap kiblat yaitu dadanya mayit. Ini hukumnya wajib ya. Jadi menghadapkan mayit ke arah kiblat ini hukumnya wajib. Dan juga dianjurkan bagi orang yang memasukkan jenazah ke lubang kubur itu membaca Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga disanarkan untuk menambahi doa-doa yang sesuai dengan keadaan tersebut. Dan Ibnu Majah itu meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya Ibnu Majah itu ketika beliau mulai menempatkan bata mentah di atas jenazah, beliau itu berdoa Allahumma ajirha minas syaitan wa min adzabil qabri Allahumma jafil adha an jambaiha wa sa'id ruhaha walaqaha minka ridwanan. Itu adalah doa yang sunnah untuk ditambahkan setelah berdoa Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulullah SAW, ditambah doa itu tadi. Itu menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Sayyidina Umar. Nah, warawalan nyatake sapa Ibnu Mundhir
Anna Umar temen sedene Sayyidina Umar iku kana ana sapa Sayyidina Umar iku sawa are kalane ngratakake utawa nglurusake sapa Sayyidina Umar alamete ing atase mayit kala mongko dawuh sapa Sayyidina Umar Allahumma aslamahu ilaika al ahlu wal malu wal ansiratu wa dzambuhu azimun faghfir lahu. Jadi Sayyidina Umar ini ketika beliau meratakan tanah pekuburan, beliau berdoa Allahumma aslamahu ilaika ahlu wal malu wal asiratu wa dzambuhu azimun faghfir lahu. Mari kita maknani ya. Allahumma du Gusti Allah aslamahu masrake ing mayit ilaika maring tuan sapa ahlu keluarga wal malulan bondo wal ansiratulan kerabat wa dzambu utai dosane wa dzambu utai dosane mayit iku azimun kang gedhe bangfir mongko mugi ngapura tuan lahu maring mayit. Jadi itu ya menurut hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Munzir bahwasanya Sayyidina Umar itu ketika meratakan tanah kuburan itu dia beliau berdoa Allahumma aslamahu ilaika ahlu wal malu wal asiratu wa dzambuhu azimun faghfir lahu. Mungkin itu saja pertemuan kali ini yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.